Nenek Ais pastikan Vina Cirebon dibunuh, tegas sebut polisi bohong. Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Adalah sosok Nenek Ais, wanita yang memandikan jasad Vina yang menguak fakta baru. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Nenek Ais ketika itu memandikan jasad Vina Cirebon dan mengetahui betul kondisi tubuh korban saat itu. Kesaksian pemandi jenazah itu diungkapkannya saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Dari kesaksian Nenek Ais tersebut, terungkap bahwa di tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan Polda Jawa Barat, Jabar. Sebelumnya Polda Jabar menyebut jika almarhumah tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Bahkan, Nenek Ais juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina itu. Saat saya mandikan, tidak ada luka tusukan. Kakinya remuk semua tuh. Terus tangannya senglek, patah, kata Nenek Ais di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, malam. Nenek Ais mengatakan, di tubuh Vina juga tidak ditemukan luka tusuk sedikitpun. Namun, di bagian kepala, Nenek Ais mengatakan, terdapat luka di bagian belakangnya, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Ais pun menyebut, polisi berbohong karena mengatakan terdapat luka tusuk di tubuh Vina. Padahal, ketika jenazah dimandikan olehnya, tidak ditemukan luka tusuk di tubuh Vina. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Ais. Kongkon merene polisin, tak jewer pisan, suruh ke sini polisinya, saya jewer nanti, kurang ajar, kok ditusuk-tusuk gimana? Bohong, selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Nenek Ais juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Saya kan mandiin, maaf ya Pak, namanya mandiin mayat kan Pak ya, sobek, kata Ais. Menurut Nenek Ais, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Namun, Nenek Ais menebak, penyebab kematian Vina bukan karena dihajar pakai senjata tajam, melainkan dilindas dengan motor. Dibunuh? Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan mah ada tetel bul, luka sobek. Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul, kata Ais. Pegi Setiawan, 27. Ternyata diam-diam masih intens berkomunikasi dengan Jihan Anjani Putri, 23. Sang kuli bangunan bahkan kerap chat dan video call dengan TikToker cantik. Hubungan keduanya itu dibocorkan ayah Jihan, Choky Mahesa, 43, saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Sampai detik ini pun antara Jihan dengan Pegi masih kontak-kontakan. Kadang video call, kadang chat-chatan, bercandaan segala macam, itu masih terjadi, kata Choky. Choky mengatakan, Pegi rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan yang bersangkutan, sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya antara Pegi dan Jihan bisa kembali terjadi. Sementara itu, terkait niat Choky menjadikan Pegi menantu, sampai saat ini masih belum ada jawaban yang jelas dari sang pemuda. Hanya saja, Choky tak ingin memaksakan kehendak Pegi dan Jihan, dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau dari Pegi sendiri, responnya positif. Intinya ya memang saya juga memaklumi dia kalau dia mau fokusin kerjasama pendidikan dulu. It's okay, nggak ada masalah dan saya pun nggak ada paksaan, kata Choky. Pegi pun menjawab isu perjodohannya dengan Jihan saat bicara di kanal YouTube, Dr. Richard Lee, MARS, yang tayang Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Mulanya Richard Lee sebagai host bertanya, Pegi katanya kamu dijodohin, sama siapa? Tanya Richard Lee. Korban salah tangkap kasus Vina Cirebon itu pun menjawab sambil tersipu. Iya itu ada sih salah satu, kemarin juga ketemu di daerah Cikini itu makan bareng. TikToker sih katanya, kata Pegi tersenyum. Pegi pun lanjut menceritakan, perjodohan dirinya dengan Jihan berkat nazar ayahnya. Beliau itu punya nazar bahwa saya bebas itu nanti mau jodohin anaknya dengan saya seperti itu, kata Pegi. Richard Lee pun penasaran soal sikap Pegi setelah dijodohkan dengan gadis yang aktif posting video di TikTok @spamjehan itu. Kamu mau gak tapi? Tanya Richard Lee. Pegi mengaku berserah.
Ia tidak sedang mencari jodoh. Serahin aja sama yang di atas sih, karena saya belum sempat kepikiran itu sih, kata Peggy. Saat ini ia masih ingin bekerja demi membiayai pendidikan adiknya. Sebagai sulung, Peggy mempunyai seorang adik laki-laki bernama Robbie, dan dua adik perempuan, Luciana dan Ameliana. Saya kan kembali lagi, yang pertama keluarga dulu. Kan adik-adik saya belum tamat semua sekolahnya. Jadi saya mau tamatin adik-adik saya dulu. Nanti kalau mereka sudah tamat, sudah nyari kerja, setidaknya mereka kan bisa lebih baik dari saya lah dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal bisa membahagiakan keluarga. Nah, setelah itu baru saya mikirin, ke depannya seperti apa buat saya, seperti itu sih, papar Peggy. Richard Lee yang mendengar jawaban Peggy sampai geleng-geleng kepala terkagum. Luar biasa Peggy, kata Richard Lee. Ini gambaran di saya kalau orang baik itu dan orang benar itu akan punya nasib yang baik dan nasib yang benar walaupun kamu satu dari sekian ratusan ribu orang atau jutaan orang yang saya kenal. Lanjut. Simpang siur perjodohan Peggy Setiawan dengan tiktokers Jihan Anjani Putri nampaknya memiliki titik terang. Pasalnya, setelah diisukan perjodohan itu nyaris kandas, Peggy Setiawan ternyata diam-diam makin intens berkomunikasi dengan Jihan. Bahkan keduanya kerap chattingan hingga video call. Hubungan keduanya itu dibocorkan oleh ayah Jihan, Choky Mahesa, pada Kamis 18 Juli lalu. Choky menyebut, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan Peggy sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya dilakukan. Sementara terkait perjodohan, sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas dari kuli bangunan itu. Choky mengaku tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan dan tetap menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Choky Mahesa, ayah dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan banyak kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan, korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Choky mengaku pernah bernasib sama seperti Peggy, yakni menjadi korban salah tangkap atas tindakan kriminal yang tak pernah dilakukannya. Choky menceritakan, sekitar tahun 2006, ia pernah ditangkap polisi ketika sedang bekerja di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, Choky ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pencurian mesin percetakan dari salah satu ruko di Penjaringan. Tak cuma pengalaman menjadi korban salah tangkap, Choky mengaku punya banyak kesamaan lain dengan Peggy. Misalnya, dalam hal makanan favorit, Choky mengaku sangat menyukai tempe orek sama seperti Peggy. Dengan segala kesamaan yang Choky lihat pada diri Peggy, ia pun meyakini pemuda itu sangat cocok untuk dijadikan menantu alias menikahi anaknya Jihan. Ketika saya melihat Peggy dan mengikuti alur beritanya dari awal sampai kebebasan dia, kok seperti saya ketika saya melihat dia tuh seperti saya melihat diri saya sendiri gitu. Yang mana banyak sekali kesamaan-kesamaan di dalam hidupnya dia itu sebelumnya udah terjadi sama saya. Apa aja, Bang? Contohnya yang pertama, dia ibaratnya korban broken home, ya, tahu lah ya. Makanya dia ditinggal sama bapaknya dan saya juga sama, ditinggal bapaknya dari kecil. Nah, ketika dia datang ke rumahnya bapaknya dan disuruh bilang kalau dia ponakannya, itu pun sebelumnya sudah terjadi sama saya. Waktu saya datang ke rumah bapak saya disuruh mengaku kalau saya ini ponakannya. Nah, kelanjutannya lagi, dia sebagai korban salah tangkap. Nah, sebelumnya pun saya sudah pernah ngalamin. Bang Choky ini salah tangkap juga atau gimana? Iya, salah tangkap juga. Itu tahun 2006 atau 2005, saya lupa sih. Nah, itu. Nah, terus dari hobi atau dari Tapi Bang, yang salah tangkap tadi 2005-2006 itu di mana dan kasus apa waktu itu, Bang? Nah, itu ketangkapnya di Penjaringan. Duit
kasusnya itu mesin percetakan. Jadi pencurian mesin percetakan. Nah, memang waktu itu saya ditelepon sama teman saya untuk bantuin ngangkat barang, katanya karena barangnya berat. Setelah saya datang, saya bantuin, tiba-tiba ya itu langsung disergap. Jadi saya bingung, bahkan saya sempat apaan sih, bercanda aja main jangan bergerak, jangan begitu. Itu waktu itu sempat di penjara kan kayak gimana? Ya, sempat di penjara, cuman nggak lama memang, hanya beberapa hari saja. Dan ketika di penjara pun, di dalam penjara itu ya sama dengan Peggy, diperlakukan dengan sangat baik oleh para tahanan-tahanan yang ada di dalam. Dan itu pun sebelumnya udah saya alamin, mereka semua pada baik semua sama saya. Kesamaan apa lagi bang yang abang lihat? Dari kesukaan makanan, dia katanya suka makan tempe orek sambal. Saya pertama merantau ke Jakarta tahun 1999. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah sejak bebaskan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Eman Sulaiman yang menjadi hakim tunggal sidang pra-peradilan itu mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Dalam putusannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Hakim Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Sehingga, penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jabar dibatalkan dan tidak sah demi hukum. Sejak saat itu, Hakim Eman Sulaiman tak lagi makan bubur di pinggir jalan. Padahal, dulu ia sering mampir untuk sekedar sarapan sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Bukan karena dirinya sombong tak mau makan bubur di pinggir jalan. Namun, nasibnya kini seperti seorang selebritis lantaran banyak dikenal oleh warga. Bahkan, tak sedikit warga yang datang minta berfoto dengannya saat ia sedang duduk di kaki lima untuk sekedar makan bubur. Hakim Eman Sulaiman pun tak menyangka nasibnya kini seperti seorang selebritis yang banyak dikagumi banyak orang. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Di kosan tersebut, ia tak bersama anak dan istrinya, sebab keluarganya tinggal di Pemalang. Sedangkan ia bertugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga Eman selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh.